Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya puji yang sejati, puji yang sempurna mari dari hati kita paling dalam sampaikan kehadirat Allah. Alhamdulillah Allah masih memberi kepercayaan kepada kita untuk bisa menghirup di udara Jumat berkah. Tak sedikit barangkali ada saudara kita yang hari ini Allah uji dengan sakit, bahkan ada yang sudah Allah wafatkan terlebih dahulu. Dan barangkali orang-orang terdekat kita, tetangga atau saudara kita. Alhamdulillah kita masih sehat dan sempat, tak sedikit hari ini kaum muslimin tidak diberi kemampuan untuk melangkahkan kaki, berduduk bersimpuh di tempat berkah untuk melaksanakan kewajiban Quran. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan berharap hari ini Allah turunkan hidayah kepada kita, keimanan, keislaman, ketauhidan, keyakinan sampai hari kiamat itu. Amin ya Allah ya Rabb. Salawat pun semoga tercurah kepada manusia bulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tidak khatib berwasiat pertama kepada diri dan umumnya kepada para hadirin, pastikan umat ini meningkatkan ketaatan kita dari Jumat sebelumnya. Jumat ini bukan Jumat yang lalu, ini adalah makhluk baru, walaupun jadid, dan tidak akan pernah kembali Jumat ini kecuali nanti di hari kiamat. Fatawajjahut minni bi amalin salih, maka berbekallah dengan amal saleh, karena laqul ila yaumil qiyamah. Jumat ini tidak akan pernah kembali kecuali nanti di hari kiamat. Dan alhamdulillah pula hari ini kita tak hanya hari yang baik ya sayyidul ayyam Jumat, kita juga masih berada di kisaran 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan, yang diharumkan, yakni bulan Muharram. Kalau mengenang tanggal ini menjadi awal penanggalan Islam hijrah, momentum yang dipilih oleh Sayyidina Umar adalah hijrah, bukan kelahiran Nabi, bukan kematian Nabi juga, karena orang lahir dan orang meninggal sudah biasa. Tapi ada spirit yang ingin diharapkan dibangun, itulah spirit berubah, berpindah. Orang masalah lagi waktu terus berputar. Kita yang masih muda dan hari ini berbeda. Jangankan untuk sesuatu yang besar ya, terhadap diri kita aja. Kalau dulu masih kuat ya, masih gagah di usia-usia 17, 20. Hari ini pandangan kita sudah mulai kamur, ubannya juga sudah mulai berkamur, kulit kita sedikit demi sedikit sudah mulai kabur, pandangan kabur, ngomong juga kadang melantur, dan jalannya juga kadang mundur. Itu sudah sangat dekat dan pasti berubah. Dekat dengan dia kubur. Kalau dulu Rasul dengan 73 sahabat berangkat dari Mekah ke Madinah, dan sahabiah 2 orang hijrah dari kota Mekah ke Madinah fisik
karena kondisinya sudah tidak kondusif. Disayembarakan dalam hidup atau mati, setiap yang bisa menghadirkan Nabi Muhammad maka akan mendapatkan 1000 unta. Jadi tak hanya dibully, dicaci, difitnah, dilemparinya, tapi sudah akan dibunuh. Maka hijrah fisik menjadi sebuah hal. Berangkatlah 480 km dari Mekah ke Madinah. Hanya 73 orang dan 2 orang dari sahabiah. Jadi 75 orang yang berangkat hijrah. Sisi lain di Madinah sudah menjamur Islam, karena di sana lebih suasananya adem dan menikmati. Hadirnya Mus'ab bin Umair, duta Rasulullah di sana, seorang bangsawan yang rupawan, tutur kata yang baik, wangi, harum, membawa nilai baik Islam di sana. Ya, ketika Rasulullah tiba, menjadi harapan seluruh warga Madinah untuk mengetahui siapa Nabi Muhammad. Disambut dengan gegap gempita, semangat hijrah, semangat perubahan. Di sana dalam kurun waktu 10 tahun Islam sudah bisa berubah wilayahnya sampai di pemerintahan Umar bin Khattab sudah seluruh jazirah Arab dalam menaklukkan kaum muslimin Mekah dan diteruskan oleh para pemimpin kerajaan sampai daerah kawasan Spanyol dan Konstantin. Harus terus berubah. 700 tahun pernah berjaya umat Islam. Dan hari ini bagaimana dengan konteks kita hari ini, yang saya kira tidak mungkin lagi kita berangkat fisik. Maka setidaknya ada perubahan hijrah hati kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan singkat ini khotib mengutip 6 hal dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah agar kita hari ini berpindah dari minas syaki wal yakin, sebuah hati yang ragu-ragu ke Allah, sok menghani wae sieun coba pusing kareweuh sampai kepada sebuah keyakinan bahwa yang mengatur hidup dan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjanjikan, menggaransi tempat bersandar bergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat khauf di antaranya diberikan kepada ketakutan atas masa depan. Jadi seolah masa depan itu udah pulang mau bisa sekolah, pulang uang di mana, jangan ada kalimat itu. Allah yang memberikan dan yang mengurus hidup kita. Sampai hari ini kita juga ada 50 tahun, 60 tahun masih hidup dan masih makan. Tapi kenapa hati kita masih ragu-ragu terhadap janji-janji orang lain? Dan kadang kita suka bicara andaikan dulu rumah tidak dijual, kendaraan tidak dijual, itu saja sebuah kekhawatiran yang tak beralasan. Sudah yang lalu biarkan. Hidup kita hari ini dan masih akan datang. Berpindahlah dari keraguan-raguan kepada jaminan Allah, kepada keyakinan yang sebenarnya. Yang kedua adalah wa minar riya'i ilal ikhlas. Pindahlah dari sifat riya karena sifat ikhlas. Riya teh hayang tinggal ru'yah, kita sering mendengar hisab ru'yah. Rakyat itu melihat. Jadi orientasi riya orientasinya makhluk. Udah jalmi, tinggal berjalmi semangat ibadah. Tapi percaya kalau bukan itu ciri-ciri amal riya. Karena ikhlas mah pada dicaci, pada dimaki, pada dipuji sami. Orientasinya kembali Allah. Maka semakin bulat keyakinan kepada Allah, pasti semakin ikhlas kepada Allah. Tapi semakin ragu-ragu akan pasti juga semakin ada harapan dipuji seseorang. Semoga kita juga kesini dalam rangka memperbaiki hati untuk tetap ikhlas menjalankan. Yang ketiga adalah pemilah qaflah ila zikr, dari sebuah sikap lalai, gambreng kepada Sunda,
gak boleh lalai kepada sikap zikir, senantiasa terkoneksi, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap episode masalah hidupnya dengan Allah, hingga ujung-ujungnya dia merasa tenang, bahagia hidupnya, dan juga ada kesakinahan dalam hatinya. Walaupun berat masalahnya, dia meyakini bahwa Allah lebih besar dari masalahnya. Itulah sifat yang kita kenal dengan istilah zikir. Tidak hanya kalimat kata-kata subhanallah, tapi dia dari tidur sampai tidur kembali ada hubungan memahami takdirnya kecepatan, keluar jalan dan batu. Kalau hal yang berkaitan dengan keburukan pasti datang dari dirinya. Kalau ada hal-hal baik pasti dari Allah Subhanahu. Yang ketiga dan yang keempat, Imam Al-Jauziyah adalah minal kibri ila tawadhu, dari sifat takabur karena sifat tawadhu. Tidak ada yang bisa kita sombongkan hari ini. Kita awalnya dari sesuatu yang sangat hina, air yang terhina, air yang terpancar, kemana-mana membawa kotoran, dan ujung-ujungnya mau jadi mani. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita abulkan naon. Hanya kerendahan hati, ketawaduan yang akan mengangkat derajat seseorang. Dan tawadhu yang rafa'ah. Tidaklah ada ketawaduan dalam diri seseorang kecuali Allah akan mengangkat derajat dari siapa. Yang kelima adalah waminar rubati ila dunia ila juhud, dari sebuah kerakusan terhadap dunia kepada sifat zuhud, sifat yang merasa cukup dengan apa yang telah memberikan. Berorientasi ke dunia, insya Allah semakin dapat semakin haus, karena segala ruang air laut diminum pakai akan haus. Kalau orientasi ke dunia, tapi apabila orientasi ke akhirat, yakin bahwa akhirat, maka insya Allah dia akan memahami sahabat majelis suku kopema dalam masyarakat. Dunia mah di tangan, akhirat mah di hati. Selalangnya sahabat Tuhan biar saya kepada yang suku betul karena hati. Itulah juhud, sifat suku. Juhud kanzul layar. Juhud adalah harta karun yang tidak pernah terputus dan tidak pernah habis. Itulah sifat cukup dengan apa yang telah ada. Dan yang terakhir adalah wa minassu'iyah ila nasihat, dari permusuhan, omongan yang batu, pindah kepada seseorang yang cinta kepada nasihat. Nasihatnya sehingga enten orang yang bersigur di nasihat cate lain dicari karena enten, pasti kita akan bercermin diri yang salah diri kita. Dan sifat nasihatnya jujur apa adanya. Dan agama adil nasihat, agama itu adalah nasihat. Mudah-mudahan Jumat ini ada spirit bagi kita, kalaupun tidak hijrah fisik kita, sekurang pindah ya Allah. Tidak ragu-ragu kalau pengajian, ragu-ragu ringan. Jadi ria yang segala yang 60.000 batu, ayo masuk saya sama Allah. Nanti Allah akan suatu hari mengangkat derajat seseorang ketika ada keikhlasan. Jangan ada besar kesombongan, munculkan ketawaduan. Dan insya Allah orientasi kita akhirat bukan dunia, cukup dulu kepada Allah. Dan yang keempat, jangan ada niat permusuhan, bangunlah nasihat. Karena di sanalah ada kebaikan,
nasihat agama yang menyelamatkan dunia akhirat orang sekalian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taqul ya Allah. Tetap aktif berwasiat dalam takwa. Untung Allah mengkategorikan indikasinya takwa sanes kasep, sanes keturunan, bukan juga semata berpangkat berkedudukan bangsawan, dan bukan juga karena seseorang yang ateis, tapi seseorang yang takwa lah yang akan selamat di akhirat. Kendati pun Bilal hanya orang biasa, tapi Rasulullah mendengar suaranya, kelomnya, sendalnya, jelas sekali dekat dengan surganya Rasulullah. Bilal bukan seorang berharta, tapi Bilal seorang yang bertakwa. Dan alhamdulillah surga Bilal sangat dekat sekali dengan surga Rasulullah. Artinya kita berpotensi untuk mendapatkan tempat tertinggi dan mulia di sisi Allah dengan cara ada ketakwaan kepada kita. Usahakan hidup kita adalah hadirnya ketakwaan kepada Allah. Hanya kepadanya kita memohon, semoga Allah mengijabah doa-doa kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah.